Demokrat kritik balik Bawaslu, soroti pro Anies tapi diam ke pihak tertentu. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan? Karena hanya atas perkenannya kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan di hari Jumat yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Yang sama-sama kita cintai, hormati dan muliakan sahabat kita, tokoh kita, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Titik itu menggembirakan. Oh, itu bagus loh untuk persatuan. Artinya saya melihat ini adalah kunjungan yang menggembirakan sebagai balasan dari kunjungannya AHY. Optimalisasi ya. Kalau tidak begitu ya nanti sayang hasilnya tidak akan efektif. Nah, tentu dalam proses-proses kita meraih perubahan yang kita hadapi adalah sebuah jalan terjal. Dan itu yang kita pilih, jalan terjalah yang kita pilih. Karena dengan menempuh keterjalan itulah, maka kita akan menemukan puncak-puncak baru. Begitu ya. Nah, keterjalan-keterjalan ini ada yang hambatannya, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah, ini kita bahas yang kecil-kecil deh. Demokrat kritik balik Bawaslu, soroti pro Anies tapi diam ke pihak tertentu. Partai Demokrat PD heran dengan Bawaslu yang mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi piagam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Sebab menurut Demokrat, Bawaslu kerap menyoroti pendukung Anies dan diam saja dengan pihak tertentu. Apalagi ini ya, pelanggaran apa yang mau dikaji Bawaslu? Mohon maaf untuk mengatakan, lama-lama kami lihat dari sudut pandang kami. Partai-partai yang mengusung baca pres Anies Baswedan semakin tidak tepat dan tidak adil saja. Pernyataan-pernyataan Bawaslu akhir-akhir ini. Wasekjen Demokrat Johnson Sitian Daun kepada wartawan Sabtu, 25 Maret 2023. Seakan-akan kita saja yang terdisorot Bawaslu dengan berbagai pernyataannya. Ada menteri masih menjabat, gubernur aktif keliling kemana-mana, presiden mengendorse calon tertentu dan lain-lain. Bawaslu kami lihat enteng diam saja. Ini malah nyoroti Anies terus yang sudah manusia bebas, imbuhnya. Piagam deklarasi koalisi perubahan menurut Johnson dalam konteks dan dalam rangka rencana penggunaan tak hanya diukur dari konstitusi, agar mencukupi syarat 20% sebagaimana diatur UU. Sebab jika mengusung sendiri-sendiri tidaklah cukup. Terus apa yang salah dengan itu? Apa yang dilanggar? Masa buat piagam kerjasama akan mengusung calon presiden tertentu dan mengumumkannya ke publik jadi pelanggaran. Kalau untuk partai yang kurang dari 20%, ya memang harus kerjasama dengan yang lain. Dan sesuai bunyi konstitusi mereka disebut gabungan atau koalisi, ucap Johnson. Karena apa yang kami lakukan ini dijamin konstitusi. Untuk itu kami agar meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengawal juga setiap pernyataan Bawaslu dalam hal ini. Karena ini kan ruang publik, dilihat dan dibaca semua orang agar ke depan lebih berhati-hati dan tidak sembarangan buat pernyataan, imbuhnya. Partai Nasdem, PKS dan Demokrat sebelumnya resmi mendeklarasikan koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Bawaslu RI akan mengkaji dan tidaknya pelanggaran terkait kegiatan deklarasi oleh 3 partai itu. Demokrat kritik balik Bawaslu, soroti pro Anies tapi diam ke pihak tertentu. Partai Demokrat PD heran dengan Bawaslu yang mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi piagam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Sebab menurut Demokrat, Bawaslu kerap menyoroti pendukung Anies dan diam saja dengan pihak tertentu. Apalagi ini ya, pelanggaran apa yang mau dikaji Bawaslu? Mohon maaf untuk mengatakan, lama-lama kami lihat dari sudut pandang kami.
Partai-partai yang mengusung baca pres Anies Baswedan semakin tidak tepat dan tidak adil saja. Pernyataan-pernyataan Bawaslu akhir-akhir ini, Wasekjen Demokrat Johnson Sitian Daun kepada wartawan Sabtu, 25 Maret 2023. Seakan-akan kita saja yang terdisorot Bawaslu dengan berbagai pernyataannya. Ada menteri masih menjabat, gubernur aktif keliling kemana-mana, presiden mengendorse calon tertentu dan lain-lain. Bawaslu kami lihat enteng diam saja. Ini malah nyoroti Anies terus yang sudah manusia bebas, imbuhnya. Piagam deklarasi koalisi perubahan menurut Johnson dalam konteks dan dalam rangka rencana penggunaan tak hanya diukur dari konstitusi agar mencukupi syarat 20% sebagaimana diatur UU. Sebab jika mengusung sendiri-sendiri tidaklah cukup. Terus apa yang salah dengan itu? Apa yang dilanggar? Masa buat piagam kerjasama akan mengusung calon presiden tertentu dan mengumumkannya ke publik jadi pelanggaran. Kalau untuk partai yang kurang dari 20%, ya memang harus kerjasama dengan yang lain. Dan sesuai bunyi konstitusi mereka disebut gabungan atau koalisi, ucap Johnson. Karena apa yang kami lakukan ini dijamin konstitusi. Untuk itu kami agar meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengawal juga setiap pernyataan Bawaslu dalam hal ini. Karena ini kan ruang publik, dilihat dan dibaca semua orang agar ke depan lebih berhati-hati dan tidak sembarangan buat pernyataan, imbuhnya. Partai Nasdem, PKS dan Demokrat sebelumnya resmi mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Bawaslu RI akan mengkaji dan tidaknya pelanggaran terkait kegiatan deklarasi oleh 3 partai itu. Demokrat kritik balik Bawaslu, soroti pro Anies tapi diam ke pihak tertentu. Partai Demokrat PD heran dengan Bawaslu yang mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi piagam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Sebab menurut Demokrat, Bawaslu kerap menyoroti pendukung Anies dan diam saja dengan pihak tertentu. Apalagi ini ya, pelanggaran apa yang mau dikaji Bawaslu? Mohon maaf untuk mengatakan, lama-lama kami lihat dari sudut pandang kami. Partai-partai yang mengusung baca pres Anies Baswedan semakin tidak tepat dan tidak adil saja. Pernyataan-pernyataan Bawaslu akhir-akhir ini, Wasekjen Demokrat Johnson Sitian Daun kepada wartawan Sabtu, 25 Maret 2023. Seakan-akan kita saja yang terdisorot Bawaslu dengan berbagai pernyataannya. Ada menteri masih menjabat, gubernur aktif keliling kemana-mana, presiden mengendorse calon tertentu dan lain-lain. Bawaslu kami lihat enteng diam saja.